Salam sahabat Toto, di bulan kasih sayang ini kita akan reading donasi lagi ya. Donasi akan diberikan untuk kaum disabilitas ya. Bila Anda ingin berdonasi, Anda bisa kirim ke rekening BNI atas nama Perhimpunan Kerakyatan, ada di deskripsi ya nanti ya. Bila Anda ingin berdonasi berupa barang, makanan, minuman, obat-obatan, atau apapun, Anda bisa kirimkan ke sekretariat kami di Jalan Raya Mampang Perapatan 14 nomor 11 Jakarta Selatan. Ya, Jalan Raya Mampang Perapatan 14 nomor 11 Jakarta Selatan. Untuk rekening ataupun alamat Anda bisa lihat di deskripsi ya nanti ya. Jadi silahkan jalan-jalan ke deskripsi. Donasi akan diberikan ke kaum disabilitas. Baik. Baik, kita akan langsung masuk ke zodiak Virgo ya. Kita akan fokus dulu bentar. Kita fokuskan ke Virgo supaya lebih fokus di sini ya. Virgo, kita akan masuk kehidupan, rezeki, karir, jodoh, perjalanan cinta, kisah asmara, dan semua aspek di dalam kehidupan Virgo. Virgo, bagaimana kehidupanmu? Kita akan lihat ya kehidupanmu di bulan Maret tahun 2022. Apa yang terjadi Virgo? Virgo, ada misteri yang bakal terbuka, sesuatu yang telah lampau kamu lewati dan itu menyakitkan hatimu, ternyata akan terbuka di tahun 2022 ini ya. Di bulan Maret ini akan terbuka satu demi satu dan kamu mengetahui di mana letak kesalahanmu selama ini sehingga tujuan-tujuanmu belum bisa tercapai dengan mulus, belum bisa kamu dapatkan dengan mulus. Begitu ya Virgo ya. Kita lihat di sini ada yang kamu kerjakan yang dahulu membuat kamu berantakan di tahun lalu. Rupanya dengan kegigihanmu, fokus di dalam tujuan, kamu akan lebih optimis ya, lebih optimis dan bisa mencapai, tampaknya akan mencapai tujuanmu di bulan Maret nanti ya. Jadi teruslah optimis, lupakan masa lalu yang kemarin itu menggerogoti hatimu ya Virgo ya. Virgo, kita akan melanjutkan untuk rezekimu ya. Rezekimu Virgo, bagaimana di bulan Maret? Tampaknya akan bagus. King of Pentacle keluar di awal, disusul dengan The Hierophant. Rupanya doa-doamu akan terkabul. Kebijaksanaanmu dalam mempergunakan uang Virgo itu membuat sesuatu yang indah. Ketelitianmu dan bagaimana mekanisme kerjamu untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan di satu waktu rupanya membuahkan hasil yang bagus. Cita-citamu yang gede, cita-citamu yang tinggi akan didukung oleh alam semesta. Dari The Hierophant dan The High Priestess, dua-duanya adalah tokoh yang istilahnya pemberi nasihat di dalam istilahnya sebuah kerajaan atau sebuah kelompok yang gede. Dan ternyata rezekimu akan dinaungi oleh mereka berdua, sehingga kebijaksanaanmu atau keputusanmu di bulan Maret nanti akan banyak betulnya. Jadi tetap lihat hitam putih, baik dan benar dalam menentukan langkah kamu mencari duit. Kamu akan mendapatkan sebuah kunci keajaiban yang belum pernah kamu rasakan ya Virgo. Tiba-tiba kamu memegang kunci dan kamu bisa membukanya yang di dalamnya beberapa pekerjaan yang dulu sudah tertunda. Begitu ya Virgo. Rezekimu akan melimpah. Ingat, selalu bijaksana dan menimbang sisi positif dan negatif. Ambil yang positif. Ini positifnya 3 kali. Dan kunci akan ada di tanganmu. Gitu ya Virgo. Kita lanjutkan untuk
karir Virgo, karir karyawan dan pekerja. Bagaimana karir karyawan dan pekerja untuk Virgo? Karir dan usahamu untuk membuat sesuatu yang baru dan membuat terobosan-terobosan baru rupanya akan membuahkan hasil di bulan Maret. Kegigihanmu dalam berperang walaupun kamu beberapa kali babak belur itu tetap membuat kamu semangat, dan itu akan banyak mendatangkan simpati dari orang-orang yang akan menolong kamu untuk mewujudkan impianmu. Perjalananmu yang panjang akan mendapatkan titik tujuan yang sudah kamu harapkan. Begitu ya untuk karyawan dan pekerja, usahamu akan berhasil kali ini, tetapi memang dengan perjuangan yang keras dan babak belur ya. Tapi syukurlah, apapun memang proses harus kita lalui. Semoga hasilnya sesuai yang kamu impikan, karena ini sesuatu yang besar ya. Tampaknya yang kamu perjuangkan dan karirmu akan melesat dengan keberanianmu itu. Begitu ya Virgo. Kita lanjutkan untuk yang wira swasta dan wira usaha atau lah ya. Itu bisa pemilik toko, kontraktor, pedagang kelontong, pedagang keliling, pedagang sayur, apapun yang mereka berusaha dengan duitnya sendiri, tidak dibayar oleh orang. Bisa jadi kontraktor ya, bisnismen kayak gitu ya, pemilik toko juga ya, pemilik toko online juga ya. Virgo, hati-hati dengan bisnis bareng, join operation atau bisnis bareng dengan orang lain. Kamu akan dengan mudah dikhianati dan dibodohi, dan duitmu akan dicuri orang. Intinya segala usahamu kamu harus berhati-hati ya, tetap di dalam rule atau jalur yang benar, jangan melenceng, karena hubunganmu ini, partner bisnismu tidak sebaik yang kamu kira, walaupun dia tidak buruk-buruk amat. Intinya kehati-hatian harus kamu utamakan dalam mengambil sebuah keputusan. Virgo, kamu harus menentukan mana lawan dan mana kawanmu. Semua yang terjadi di dalam bisnismu, di dalam perjuanganmu mencari duit, tidak luput dari sebuah kesalahan. Tetapi kamu harus bisa mengukur atau mengeliminir kesalahan itu. Tindakan-tindakan di dalam kamu melakukan pekerjaan, melakukan perdagangan, melakukan negosiasi, melakukan maju tender dan berperang dengan yang lain, memerlukan strategi bagaimana kamu mengukur risiko yang terukur. Jangan asal ngawur ya. Kulaan banyak tidak bisa menjual, nanti akan membuat kamu cedera duit ya. Jadi kalau mau gulaan banyak, kamu harus tahu kemana pasar yang akan kamu tuju, ceruk-ceruk pasar mana, dan daya serap pasarnya seperti apa. Dalam tender juga begitu ya. Saat kamu melakukan tender, kamu harus tahu, Anda harus mengerti di mana posisi Anda, posisi tawar, atau Anda tengah melakukan bargaining harga dengan yang lain. Anda harus tahu siapa musuhnya. Intinya itu ya. Intinya kehati-hatian. Ini duitnya banyak. Karena duitnya banyak harus diperlukan kehati-hatian. Ini banyak sekali ya. Kalau kamu menang ya tabunganmu akan banyak. Tetapi kalau kamu kalah bisa tangan hampa. Jadi ya memang ada risiko yang harus diambil ya dalam sebuah bisnis ya. Kalau memang itu menguntungkan ya ambil, tapi kadang-kadang sebuah bisnis yang keuntungannya gede, biasanya risikonya juga akan gede gitu ya, Virgo ya. Kita akan lanjutkan deh untuk kehidupan
Keluarga Virgo, bagaimana kehidupan keluarga Virgo? Keluarga Virgo, ego ya Virgo, kamu harus menyingkirkan egomu masing-masing di dalam sebuah rumah tangga atau dalam hal berkeluarga. Kamu harus menyingkirkan ego masing-masing. Sekali lagi, kalian bukan lagi dua, tetapi melainkan satu. Jadi kamu harus berusaha untuk belajar bersinergi satu sama lain, bukan merubah satu dan merubah yang lain, tetapi kalian harus sama-sama berubah atau sama-sama mengerti dalam menjalani hidup, membangun rumah tangga yang lebih kokoh. Salah satunya adalah mengesampingkan ego masing-masing menjadi ego berdua, kebutuhan berdua. Semua ada pada dirimu. Kamu sudah bisa ya, dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi itu sebetulnya kamu sudah mampulah menangani semuanya di dalam bahtera, dan di dalam perjalanan bahtera rumah tanggamu banyak sekali yang sudah terjadi dan kamu sudah saling bisa mengerti sebenarnya. Tetapi cobaan tidak akan gampang itu ya. Setiap kita mau naik kelas atau setiap kita mau menaik ke derajat yang berikutnya, juga di dalam hubungan rumah tangga akan naik ke dalam tingkat hubungan yang lebih matang, akan datang ujian dan kamu harus menyelesaikannya dengan baik. Tetapi saya lihat sih banyak yang kedodoran ya Virgo dalam hal ini ya. Jadi Virgo, intinya memang ada beberapa pasangan kamu yang terlalu menganggap kamu terlalu egois ya, selalu ingin mengetahui apa yang dia kerjakan. Itu tolong dikurangi. Bagaimanapun itu dibicarakan berdua sih, tetapi bukan kamu seakan-akan untuk nuduh dan seakan-akan menginterogasi pasanganmu. Jadi bicarakan baik-baik, jangan kayak menuduh atau menginterogasi. Itu akan membuat suasana nanti runyam ya. Yang lain baik-baik saja, keadaan anak-anak juga baik ya. Kita lanjutkan untuk yang berpasangan. Virgo yang berpasangan tetapi belum menikah. Rupanya Virgo yang berpasangan yang belum menikah suasananya akan hangat ya. Banyak ya yang di kartu Two of Spring keluar ya. Saya melihat banyak pasangan yang semakin kuat cintanya, kemungkinan karena di bulan Valentine ya. Ini bacaan bulan Maret, tetapi rupanya bulan Februari kemarin banyak hal yang bisa kalian pelajari yang semakin menguatkan cinta kalian, menguatkan bonding kalian, menguatkan sinkronisasi kehidupan kalian dalam bercinta, dalam meneladani dan memberi teladan antara satu sama lain, memberi contoh yang baik, melakukan aksi yang baik sehingga menimbulkan reaksi yang baik dari pasangan kalian. Intinya adalah kamu semakin jatuh cinta kepada pasanganmu yang saat ini. Jatuh cinta terus setiap hari ya, supaya setiap hari semakin kuat, karena semakin hari bukan semakin mudah ya. Karena ya di dalam rumah tangga itu yang enak itu cuman 10% ya. Kebahagiaannya, keenakannya itu cuma 10%. Yang 90% itu enak tenan ya. Jadi teruslah laksanakannya. Kita akan lanjutkan ke para jomblo. Para jomblo termasuk single parent. Para jomblo termasuk single parent. Kamu harus melunakkan hatimu, jangan berkeras hati, dan
Kamu seakan-akan menyalahkan pasanganmu yang dulu. Ini kita bahas single parent dulu deh kayaknya, karena ini yang muncul akan single parent dulu. Single parent, kamu tidak boleh selalu menyalahkan pasanganmu yang dulu bahwa kegagalan kalian berumah tangga itu sebab kesalahan dia. Sepertinya bukan seperti itu, karena sebuah perceraian atau sebuah perpisahan itu adalah salah berdua. Dalam law of attraction, hubungan tarik-menarik, hubungan aksi reaksi dalam sebuah rumah tangga akan retak karena aksi yang diberikan buruk menghasilkan reaksi yang buruk. Seharusnya itu tidak terjadi, dan kalian harus saling menyadari bahwa itu kalau sudah salah itu kesalahan berdua. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa walaupun ya pasanganmu selingkuh, tetapi pasti ada sebab-sebabnya. Barangkali kamu kurang kontrol ke dia, Virgo ya, atau barangkali kamu terlalu kontrol, terlalu mengintili, apa ya mengintili itu, terlalu mengikuti gerak-geriknya kemana pergi sehingga dia akhirnya risih. Begitu ada kesempatan dia lepas kontrol. Gitu ya Virgo ya. Harus tarik ulur, harus tahu kapan Anda eh apa tuh namanya, negosiasi sama dia, kapan Anda mengamati dia, kapan Anda untuk membiarkan dia bebas sedikit, jangan banyak-banyak. Begitu ya single parent itu yang terjadi. Intinya janganlah menyalahkan orang lain terus. Koreksi diri sendiri supaya di kemudian hari kamu menemukan sesuatu yang bagus, kehidupan yang indah, dan sebentar lagi tampaknya akan muncul seseorang yang akan menyelamatkanmu dari musim dingin ya. Musim dingin di hatimu. Untuk yang jomblo rupanya akan cerah. Masa depannya dia akan menemukan seseorang yang ideal yang sudah lama dia impikan. Beberapa temannya akan mengenalkan kepada seseorang yang nantinya akan menjadi jodohnya. Salam sahabat tutu.